opini pendapat gua pribadi dari penikmat YouTube. Hai everyone, welcome back di YouTube channel gue di Alkris pastinya ya. Kali ini adalah konten yang sangat jauh berbeda daripada konten sebelumnya. Di sini ingin mengutarakan tentang opini dan pendapat gue personal mengenai yang lagi rame, yaitu tentang Skinny Indonesia 24 yang pamit undur diri dari dunia YouTube. Mungkin banyak yang akan komen, lu apaan sih bang? Nggak jelas banget lu komen begini, emang lu punya hak apa lu bikin komen gini, bla 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 bla. Sebelum kalian mengomentari itu, adik gue udah mengkomentari duluan hal ini, ya si Teguh Swandi. Karena pertama kali gue pingin bikin konten ini, gue ngobrol dulu ke dia tentang bikin konten ini, dan dia bilang, lu kan baru di YouTube, ngapain lu buat gini, emang lu ada yang mau nonton? Gue pribadi, gue nggak peduli ada yang nonton atau enggak, dan gue hanya mengutarakan aspirasi tentang video pamitnya mereka, Skinny Indonesia 24. Oke, kalau di videonya Skinny Indonesia 24, mereka satu channel kakak adik, tapi memiliki konsep dan alasan yang berbeda kenapa mereka keluar. Kalau kita lihat dari Kajo, itu idealisme banget. Dia keluar karena konten-konten yang mereka buat itu tidak diapresiasi lagi, tidak diberikan reward. Kalau dikatakan reward atau tidak, reward itu kan bisa berupa uang, penghargaan atau yang lainnya. Tapi kalau untuk YouTube channel mungkin views dengan subscriber. Kalau secara pribadi gue mengatakan mereka tetap dikasihkan reward, tapi mungkin reward yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Andovi, kalau Andovi sendiri keluarnya itu, kalau gue lihat dari statementnya di video YouTube-nya itu adalah secara emosional banget ya. Karena yang pertama gue bilang secara emosional itu, dia mengatakan kalau dia tuh tidak bersemangat, sudah padam gitu, sudah redup gitu, udah tidak on fire lagi untuk membuat konten yang kayak tiap pagi harus, ayo kita bikin konten. Udah nggak seperti itu lagi kata dia di YouTube. Dan menurut gue pribadi itu mungkin wajar, karena ya dia hampir 9 tahun, mungkin dia capek dan mungkin dia lelah di dunia YouTube, dan ya kita harus menghargai hal itu. Di video tersebut ada mengatakan YouTube was cool, but now it's just business. Dari segi penikmat, ya was cool, keren banget. Karena di YouTube itu apapun kalian bisa dapatin. Mulai dari tutorial, sport, kecantikan, makanan, kuliner, traveling, everything ada di YouTube. Nah, kalau dibilang dari sisi kreator, ya kreator itu adalah bisnis. Ibarat kata kita bandingkan di stasiun TV, mereka para komedian menghibur itu untuk mendapat bayaran. Yang dihibur adalah kita ini. Kita merasa wah keren, wah lucu, wah haha. Kita merasa terhibur. Ya mereka rewardnya adalah duit, money. Jadi menurut gue itu adalah kata-kata yang untuk kedua sisi ya. Karena YouTube was cool ya sebagai penikmat, but now it's just business. Ya, YouTube itu adalah bisnis sebagai content creator ya. Oke, gue jujur, fun fact-nya gue pertama kali terjun untuk bikin konten YouTube-nya adalah karena uang. Tapi gue merasa lelah karena yang lu tau lah YouTube, jangan di YouTube, apapun kalau lu menjadi pemula, lu mengawalinya itu pasti kayak enak lah kantoran di tiap bulan dapat gaji. Kalau misalnya YouTube, lu bikin konten yang kayak udah berjam-jam atau udah bikin konsep segala macam, yang nonton cuma 100 orang. Jujur gue sekarang berubah pemikirannya. Gue menganggap YouTube channel ini adalah sebagai platform gue untuk mengapresiasi diri gue. Bukan mengapresiasi, maksudnya apa yang gue pingin lakukan, oke, gue letakin di YouTube. Di sini juga si Ando di YouTube di videonya juga mengatakan harus YouTube sudah tidak mendukung lu lagi. Jangan khawatir untuk yang pemula-pemula. Harus YouTube itu bukannya mengenai tentang trending topik semua. Kalau lu lihat berpatokan dengan trending topik semua, ya lu bakal kelar, lu bakal menciut, lu gak akan punya mental, lu bakal kepental gitu loh. Oke. Di menit ke-10 si Kajo mengatakan sistem ini mendukung yang salah. The system that glorifies mistakes. The system that glorifies fuck-ups. Mendukung, memuji konten yang salah atau orang-orang yang salah. Seperti kayak giveaway. Di menit ke-11 dia mengatakan tentang giveaway. Kita giveaway, kalian subscribe ke kita. Kita giveaway ke kalian supaya kita makin besar. Menurut gue pribadi, giveaway ini adalah sistem teknik marketing. Yang dimana giveaway itu bukan hanya untuk personal. Sekarang kalau lu lihat di Instagram, banyak banget sekarang agensi tentang sponsor giveaway. Yang dimana mereka membuka sponsor giveaway barang artis yang dimana kalian cuma bayar 1 juta atau GoPay atau 300.000. Nanti nama kalian akan dijadiin sponsor dan kalian akan di follow sama orang-orang yang mau mengikuti giveaway itu. Dan gue sah-sah aja dengan giveaway. Tapi memang ada setuju ada enggak? Ya, setujunya ya lu bisa bagiin apapun itu, HP, iPhone atau
ya apapun lah, karena gue juga berniat di 50.000 subscriber gue akan memberikan giveaway. Tapi yang di sini gue mengutamakan orang nonton gue, orang datang ke YouTube channel gue bukan karena giveaway. Orang datang ke YouTube atau ke channel gue karena emang kontennya atau emang karena guanya gitu loh, bukan karena tentang giveaway. Kita bahas ke videonya Kevin ya, yang tentang responnya si Kevin Hendrawan. Oke, jujur gue benar-benar suka banget dengan konten-kontennya Kevin. Oke, di sini Kevin mengatakan penduduk YouTube itu bertambah banyak. Iya, emang YouTube itu bertambah banyak. Bayangkan aja ponakan gue yang umur 3 tahun, 4 tahun aja udah bisa nonton YouTube yang disuguhin sama emak atau orang tuanya lah. Awalnya memang konten kartun, tapi semakin dia sering membuka YouTube kan semakin dia memahami konsep apa yang dia inginkan. Kevin Hendrawan mengatakan kalau algoritma YouTube itu sudah berubah jauh. Yang dimana di awal dia bikin YouTube itu dia mengatakan kalau pertama kali lo buka YouTube yang di homepage-nya adalah video dari yang lo subscribe. Sedangkan saat ini adalah video yang trending. Yang kayak yang di trending itu rata-rata artis, media, dan yang lainnya. Apakah dipermasalahkan artis masuk TV? Enggak. Sama sekali enggak sama si Kevin ini. Dia mengatakan kalau YouTube, algoritma YouTube memaksakan kita sebagai penikmat atau penontonnya untuk mengikuti arus. Ketika ini trending, ketika ini naik, maka orang-orang yang mampu akan mengikuti dia. Contohnya seperti keluarga Anang Hermansyah itu mengikuti dia, kayak mulai tentang Tesla. Terkadang kita nggak sanggup atau kita nggak bisa. Kenapa gue bilang nggak bisa? Ya contohnya, waktu trending topiknya yang grebek rumah atau segala macam, itu konten yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki financial lebih. Konten kreator tuh punya dua pilihan, mengikuti atau tidak gitu loh. Oke, kita coba beralih ke Corbuzier, video Corbuzier di podcastnya. Video Corbuzier mengatakan YouTube mengakomodasi hal-hal yang viral. Mungkin itu algoritmanya, gue juga nggak paham. Tapi memang ya, karena semakin banyak hal viral itu dikomentari, semakin banyak masyarakat tertarik, maka semakin ramai, semakin menjadi trending. Di videonya Corbuzier mengatakan, Om Corbuzier, kalau tujuan utama lu duit, lu bakal melakukan segala cara, lu bakal melakukan everything, apapun itu. Dia berhenti sulap karena apa yang dia lakukan bukan karena dia hobi lagi, tapi apa yang dia lakukan semata-mata karena duit, dan dia benar-benar jenuh. Iya memang, kalau lo mengerjakan tentang duit itu jenuh banget. Tapi yang gue pikirkan saat ini adalah apa yang gue suka dulu, duitnya nanti datang bonusnya gitu loh. Andovi dan Kajo itu mengatakan mereka keluar itu bukan karena duit, mereka tidak punya lapak lagi, tapi karena benar-benar mereka jenuh gitu loh. YouTuber lama nggak punya lapak atau gimana, ya menurut gua nggak juga. Contohnya kayak Miao Au, dia tetap konsisten dengan video yang tentang konten gamenya, dan lihat sampai sekarang dia tetap konsisten dan tetap berjalan dan tetap ada duit. Dia terkenal atau enggak, mungkin di sebagian orang nggak terkenal karena nggak viral, tapi dia tetap berpenghasilan dari kontennya, itu Miao Au. Ketika artis masuk, survive-nya lebih mudah dibandingkan orang yang baru masuk dan tidak punya nama, tidak punya power, tidak punya apapun itu. Pas masuk YouTube itu benar-benar survive-nya begitu besar. Ya wajar sebenarnya, karena ketika yang artis-artis ini pun mereka memasukin dunia artisnya, kita nggak tahu survive-nya mereka tuh segimana susahnya gitu loh. Kalau Denzel sendiri mengatakan dengan jelas kalau dia benar mau keluar, tetapi tidak bisa karena dia saat ini memiliki 7 karyawan, yang dimana 7 karyawan itu adalah karyawan untuk YouTube-nya. Dan kalau misalnya Denzel keluar, berarti 7 orang ini mau nggak mau harus dihengkang. Dia memiliki tanggung jawab, dia punya keluarga, dia punya tim yang harus dikasih makan. Terkadang untuk memberi makan mereka secara kasar ya, untuk memberi makan mereka, dia harus membuat konten yang tidak sesuai dengan idealismenya dia, yang mungkin dia nggak suka sama sekali. Beberapa kali melenceng dari konsepnya dia, tapi nggak masalah selama itu tidak merugikan orang lain. Menurut gue pribadi Oke, kalau kita lihat video terakhir ya, ini video terakhir gue nonton tuh tentang si Winston Rinaldi. YouTube bukan buat berkarya, tapi buat cari duit. Sampai sekarang gue bingung karya yang dimaksudnya karya seperti apa. Kita lihat kesini sama seperti gue, yang gue upload itu bukan karya, tapi apa yang gue suka. Apakah makan itu sebuah karya? Mukbang itu sebuah karya? ASMR itu sebuah karya? Komen di bawah. Apakah menurut kalian mukbang, ASMR, dan yang lainnya itu sebuah karya? Oke. Gue setuju dengan kata Winston di menit 1. Mereka tuh orang pinter, nanti ada peluang baru mereka hajar gitu kan. Harusnya ada orang yang pintar yang mereka melihat, ada peluang di YouTube, sikat. Bener banget.
Jadi kalau orang-orang yang masuk ke YouTube adalah artis-artis alay, menurut gue mungkin secara mata mereka kelihatan alay, tapi di belakang itu mereka pintar bos. Mereka punya tim, mereka punya pasukan-pasukan yang mensupport dia. Contoh aslinya aja adek gue. Iya, Teguh Suwandi. Di YouTube dia mungkin kelihatan benar-benar berekspresi segala macam, tapi di real life-nya enggak. Dia salah satu orang yang pendiam. Terkadang untuk menghibur atau ya menghibur lah jatuhnya ya. Untuk menghibur orang itu kita harus menjadi orang lain. Penonton memaksakan kita sebagai pembuat video untuk seperti itu. Ya, itu benar. Kalian memaksa orang untuk membuat video seperti itu, dan kalian belum tahu kan apakah konten kreatornya suka atau nggak bikin video seperti hal itu. YouTube adalah bisnis dari dulu menurut Winston Renaldi. Iya memang, dulu emang ada AdSense, tapi YouTube adalah sebagai platform lu untuk membranding diri lu, membuat diri lu terkenal, masuk segala macam gitu. Sama kayak Instagram itu adalah platform yang tidak menghasilkan duit, tidak ada AdSense. Tapi orang berburu, berlomba-lomba menjadi artis selebgram. Ketika mereka terkenal, ketika mereka memiliki nama, apa yang mereka jual, apa yang mereka apa yang mereka jual akan laku. Jadi kayak itu sebagai peluang untuk lu dapat endorse, lu dapat paid promote, lu dapat segala bisnis lah. Gua simpulkan secara pribadi. Bagi YouTuber pemula, apakah kalian dapat survive di YouTube atau tidak ya? Menurut gue itu tergantung kalian, apakah kalian gampang menyerah atau enggak. Karena gue ngelihat asli adik gue sendiri, Teguh Suwandi, itu gimana cara dia survive-nya di dunia YouTube itu benar-benar gue ngeliat sendiri. Mulai dia mikirin konsep segala macam, gue acungin jempol banget di video gue yang ngevlog seharian full bareng Teguh Suwandi. Di sini ada komen yang bener-bener gue notice banget ya, yaitu dari Zelita Radistia. Bikin konten ngegame dong Bang El. Dan gue respon, ngegame nggak jago tapi akunya gitu. Dan dia merespon, coba lah bang biar nonton video abang bukan karena ada Bang Teguhnya. Dan tadi gue baca komen kebanyakan isinya tentang Bang Teguh, bikin karya lu bang, aku selalu support Bang El. Oke, ini benar-benar gue terharu banget baca ini. Gue disokong awalnya sama adek gue. Ya gue gak bisa berbohong, ya itu fakta. Jadi kalau dibilang penonton YouTuber baru itu peri banget. Tapi tergantung kalian. Kalian bisa kalian punya mental atau berkeinginan kuat terus, maka kalian dapat suatu saat nanti waktu yang menjawab. YouTube itu bukan seperti TV, bukan dalam artian YouTube itu nggak ada artisnya ya. Maksudnya YouTube itu nggak seperti TV yang kayak dimana di channel, contohnya TV channel di jam 1 di RCTI ada Ultraman, di RCTV jam 1 ada Batman. Kalian suka dulunya, tapi kalian harus memilih salah satu. Itu algoritma, itu analoginya. Sedangkan YouTube, lu suka Atta Halilintar, lu suka apapun itu. YouTube itu berupa rekaman. Jadi di 1 jam itu kalian bisa mengakses semua itu. Penonton dapat mengakses ke banyak channel. Jadi tergantung kalian sebagai YouTuber baru. Tergantung gua pribadi. Gua kan pemula nih ya. Tergantung gua pribadi bagaimana gua menyajikan konten mereach penontonnya gitu loh. Apakah YouTuber itu pusing lapaknya diambil oleh artis? Sekarang kita berpikir, apakah pemilik stasiun TV itu nggak pusing? Artis-artis pindah ke YouTube. Coba kalian lihat. Apakah mereka nggak pusing tuh? Awalnya penonton ditarik ke YouTube semua. Sekarang artisnya juga di YouTube. Terserap semua nih ke YouTube nih. Yang di TV itu yang pemilik stasiun TV itu apa nggak pusing? Pusing gue yakin. Apalagi yang punya ratusan karyawan. Pusing, ribuan karyawan pusing pasti. Pusing. Dan sekali lagi gue bilang ini adalah opini pendapat gue pribadi dari penikmat YouTube. Bukan sebagai konten kreator, benar-benar sebagai penikmat saja gitu. Mungkin banyak menjadi pro dan kontra, boleh langsung komen di bawah aja. Jadi gue bakal menjadi masukan juga ke gue apakah ada omongan-omongan yang salah gitu loh. Ya, tujuan gue utama bikin konten ini yang pertama sebagai mengeluarkan opini gue, dan yang kedua gue pingin banget, gue nggak tahu gue bakal bisa atau nggak, gue pingin banget semoga Skinny Indonesia 24 Andovi Kajo melihat video ini dan mengajak gue untuk berkontribusi di project besarnya itu adalah Rewind YouTube 2020 ya kalau salah. Karena jujur banget. Ini waktu YouTube Rewind 2000 berapa ya ini buat dia? Di YouTube Rewind Indonesia 2014 itu bener-bener keren parah. Fun fact-nya saat gue nonton YouTube Rewind Indonesia ini bener-bener, ini gak bohong. Di 2015 gue bilang,
one time semoga gue bisa ikut YouTube Rewind Indonesia 2014. Padahal gue punya YouTube channel juga belum gue waktu itu. Ya, please banget kalian nonton, coba notice dan supaya si Andovi dan Kajo ngelihat video ini dan ngajak gue berkontribusi di YouTube Rewind 2020. Gue yakin keren banget sih, pasti keren banget. Kalau boleh ya, ajak. Please. Pagi itu keren banget anjir. Ya bener, 2014 pas gue nonton YouTube Rewind Indonesia ini, gue benar-benar kayak di benak pikiran gue mengatakan, kapan gue bisa ikut YouTube Rewind 2014 ini anjir. Lu bergabung di sebuah project, mega project, menurut gue mega project itu benar-benar punya kebanggaan sendiri. Semoga di 2020 gue dapat join, dapat berkontribusi di YouTube Rewind 2020. Amin. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa untuk komen. Apapun yang kalian komen gue bakal baca. Like. Dan kalau boleh subscribe. Sekali lagi ini adalah dari mata dan opini gue pribadi sebagai penikmat ya. Gue nggak so tau. Kalau ada yang salah boleh dikomentari. See you and bye-bye.